Tepat 1 bulan sudah pedangdut Saipul Jamil ditahan dan menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria yang kerap disapa Bang Ipul itu kemarin menjalani rekonstruksi adegan pencabulan yang berlangsung di kediamannya kawasan Kelapa Gading itu berjalan cukup lancar dan sesuai dengan BAP sebanyak 31 adegan dan 3 adegan tambahan tanpa ada bantahan dan penolakan. Ipul yang turun dari sebuah mobil hitam dengan menggunakan jaket kulit berwarna coklat itu terlihat hanya berjalan dari kerumunan para awak media yang sudah menunggunya sejak lama. Maka seperti inilah beberapa rekonstruksi yang berlangsung di kediaman Saipul Jamil yang berjalan secara tertutup. Bang, maju dikit bang. Lo kerja, kita kerja bang. Gak usah nendang-nendang saya. Gue nyesek lo nendang-nendang. Jangan ditendang, saya nendang-nendang saya. Ini nggak bisa bro, sorry. Tutup itu ya. Mundur lagi. Pak, izin dikit pak. Pak, kita mundur. Sorry. Tangan deh. Bawa kamera nggak bang? Enggak, gue nggak bawa kamera. Bang. Pegang ini. Gue sini aja bang. Pegang. Jangan begini pegangnya. Ini digembok. Oh gini, gembok. Nah. Dari sini. Masuk. Bukanya tuh. Gitu. Oh, udah. Pak Masud, ada tambahan adegan yang membuka pintu gerbang bibinya. Tambahin tuh. Udah ya, Pak. Udah. Tadi kami buat dari awal sesuai dengan berita acara, kita buat 31 adegan. Namun pada waktu pas kita melakukan rekonstruksi ada 3 tambahan adegan, jadi total 34. Kalau kita rentet dari semua ya kita total aja Pak 34. Usai menjalankan seluruh adegan reka ulang di kediamannya, sosok Ipul yang hanya menampakkan wajahnya ketika datang akhirnya kembali terlihat. Mantan suami Dewi Persik itu pun siap kembali ke Polsek Kelapa Gading. Sebelum memasuki sebuah mobil yang sudah menunggunya, Ipul tak henti menebar senyum ramah kepada awak media dan melambaikan tangannya. Namun sayang bila biasanya Ipul banyak berkomentar dan menyampaikan jika kondisi kini dalam keadaan sehat, meski tubuhnya terlihat lebih kurus dengan wajah yang terlihat lelah. Sayang dalam rekonstruksi yang berjalan tertutup kemarin, korban sekaligus pelapor berinisial DS tak menampakkan batang hidungnya. Rupanya DS tak dihadirkan dalam kasus dugaan pencabulan tersebut karena masih di bawah umur. Namun pihak dari DS mengaku jika ada perbedaan yang terjadi dalam rekonstruksi yang dijalani dengan pengakuan DS. Untuk itu, usai rekonstruksi pihak kuasa hukum DS akan melakukan konfirmasi terkait perbedaan yang terjadi. Ya karena yang bersangkutan masih di bawah umur dan ada kegiatan lain dan sekarang diwakili oleh pengacaranya, kuasa hukumnya. Nah, yang jelas tadi sudah disampaikan Pak Kanit, korban tidak hadir atau DS tidak hadir pada saat ini. Pertama karena beliau memang di bawah umur, ya. Kedua memang kita beri kesempatan untuk rekonstruksi. Nanti semua hasil rekonstruksi ini saya sudah rekam, saya sudah lihat dengan baik, ya, ada 34 item tadi dan akan saya konfirmasikan, klarifikasikan dengan DS.
apabila memang itu nyata, ya, atau apabila memang ada kekurangan, kami akan menyampaikan juga kepada pihak penyidik. Ya, pasti ada perbedaan. Yang sampaikan DS itu pasti ada perbedaan, ya. Nah, itulah nanti saya akan klarifikasi, konfirmasi dengan klien saya DS, ya. Kalau memang ada yang kurang, kami akan sampaikan untuk menyempurnakan semua proses penyidikan. Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan pedangdut Saipul Jamil memang cukup mencengangkan. Bagaimana tidak jika kini karir pelantun Ratu Hatiku itu tengah berada di puncak popularitas. Bahkan bukan hanya DS saja yang melaporkan kasus dugaan pencabulan tersebut, melainkan ada satu korban lainnya berinisial AW yang mengaku juga mengalami hal yang sama. Pihak Saipul pun tak keberatan jika mulai bermunculan orang yang mengaku korban baru dari Ipul saat memiliki bukti yang kuat. Siapapun yang melaporkan sepanjang itu memiliki alat bukti yang cukup buat mereka, ya, supaya tidak terjadi fitnah di sini, ya kami monggo. Kan itu hak. Tapi SJ sendiri maksudnya sempat membantah nggak dengan adanya laporan AW? Soal kemarin kan saya udah kasih press release di Polda bahwa SJ tidak pernah mengenal anak itu. Seperti yang diketahui, kondisi DS sempat mengalami trauma hingga tak ingin bertemu dengan banyak orang. Namun usai menjalani rekonstruksi kemarin, meski DS selaku korban tak menampakkan dirinya, pihak DS mengaku jika kini kondisi korban sudah mulai membaik, tak seperti sebelumnya yang sempat mengalami trauma. Ya, sampai saat ini ya sudah mulai normal ya. Kalaupun dulu memang ada tekanan kenyamanan, tapi karena hubungan kita baik kepada penyidik, baik kepada pihak pengacara korban, ya, kita selalu koordinasi dengan baik supaya bagaimana biar DS ini bisa berjalan belajar dan ujiannya. Alhamdulillah ujian sudah berjalan dengan lancar, ya, sampai saat ini sudah mulai pulih kenyamanan dan ketenangannya. Ya, jalan terbaik pastilah kita cari ya, bagaimana jalan terbaik. Seperti kalau kita sidang di pengadilan pun ada diberi kesempatan oleh hakim mediasi untuk mencari jalan terbaik, ya. Mudah-mudahan ya tujuan kita adalah bagaimana biar proses ini berjalan dengan lancar, ya. Nanti apapun hasilnya kami akan sampaikan kepada teman-teman media.